Bismillah, Assalamualaikum, saya Bilal. Saya dan teman-teman komputer sains saya akan memberikan pendapat tentang pentingnya pendidikan karakter untuk generasi zilenial. I'ma let it be. Karakter sangatlah penting bagi setiap generasi, apalagi sekarang zilenial. Zilenial ini adalah generasi terbaru sekarang pada saat ini. Intinya seperti itu. Jadi pentingnya karakter pada zilenial adalah untuk membangun generasi selanjutnya. Jika generasi zilenial tidak ditanami dengan karakter yang baik, maka generasi selanjutnya akan semakin buruk dan semakin buruk lagi. Maka itulah pentingnya karakter. Bagaimana kita membangun generasi selanjutnya untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Maka dari itu dengan karakter kita bisa menjadikan bangsa ini, negeri ini, dan Indonesia ini lebih maju lagi. Saya Bahara. Jadi di sini saya kan temanya adalah pengembangan diri atau manajemen diri bagi zilenial. Zilenial itu kan generasi bawahnya milenial, jadi generasi bawah-bawah kita. Jadi hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan untuk zilenial? Yang pertama itu untuk mengembangkan diri bisa dengan teknologi yang ada, yaitu dengan YouTube. Nah, kalian tuh bisa tuh memanfaatkan YouTube itu untuk mengembangkan diri kalian, karena sekarang itu informasi sangat mudah sekali didapat, apalagi dengan generasi zilenial yang pasti perkembangan teknologi semakin maju. Yang kedua, kalian juga bisa dengan banyak membaca buku, karena sekarang buku di zaman kalian itu udah banyak banget dan udah mudah ditemukan. Dari dua hal tersebut, dari teknologi dan buku tersebut, kemungkinan besar kalian bisa dapat pengembangan diri dan juga manajemen diri kalian untuk menjadi lebih baik ke depannya. Hai, gua Akbar dan gua akan memberikan pendapat tentang zilenial. Apa itu zilenial? Menurut saya, zilenial adalah milenialnya pada generasi Z. Dan generasi Z itu sendiri adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Itu menurut keterangan para ahli. Generasi Z lahir setelah generasi Y, dan generasi ini merupakan zamannya teknologi yang semakin berkembang. Teknologi itu merupakan hasil dari perjuangan dari para generasi X dan generasi Y. Masa zilenial ini ada banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti internet yang sangat cepat dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah mereka cenderung berfokus kepada gadgetnya, karena bagi mereka no gadget no life. Yang kedua, cenderung ketika melakukan pembayaran banyak non cash. Yang ketiga, mereka suka yang serba cepat dan instan. Contohnya sekarang mau pesan makan bisa pesan GoFood atau GrabFood gitu. Dan mereka kritis terhadap fenomena-fenomena sosial dan yang terjadi di dunia ini. Hai, nama saya Ali. Saya akan menjelaskan apa pentingnya pengembangan dan manajemen diri. Kita sebagai manusia membutuhkan motivasi dan kemauan untuk mencapai kesuksesan. Tetapi tidak semua orang mempunyai motivasi atau tahu bagaimana mengatur dirinya untuk mencapai kesuksesan. Di pengembangan dan manajemen diri, kita bisa belajar untuk mengasah soft skill kita dan juga untuk mengatur hidup kita. Bukan hanya dari sisi intelektual, tetapi dari sisi emosional dan spiritual juga. Ketika kita menguasai ketiga-tiganya, kesuksesan akan pasti datang dan akan datang lebih cepat. Saya Fakih, menurut kalian, jika kalian mendengar tentang pengembangan dan manajemen diri, apa sih yang terbesit dalam pikiran kalian? Oke, kalau menurut saya pribadi, jika kita berbicara tentang pengembangan dan manajemen diri, itu adalah suatu kemampuan untuk beradaptasi. Mengapa? Karena bisa kita ketahui bahwa hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini adalah suatu perubahan. Akan tetapi, kita bisa beradaptasi ataupun berkembang dalam perubahan tersebut untuk meraih kesuksesan yang kita inginkan. So, itulah mengapa pengembangan dan manajemen diri sangatlah penting. Karena dengan mengembangkan diri, kita akan dapat mengenali potensi dalam diri kita, sehingga menjadikan motivasi untuk kita meraih kesuksesan kita. Saya Muhsin. Nah, di sini saya ingin sharing sedikit tentang seberapa pentingnya pengembangan dan manajemen diri bagi kaum milenial, terutama bagi kita yang hidup pada zaman sekarang yang dapat menemukan sumber-sumber informasi yang sangat banyak dengan sangat cepat dan mudah.
Hal yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memilah dan memilih informasi yang kita dapatkan. Jika informasi yang kita terima adalah informasi yang baik, maka otomatis kepribadian kita juga akan menjadi baik. Jika informasi yang kita terima adalah informasi yang buruk, maka otomatis kepribadian kita juga akan menjadi buruk. Hal itu dikarenakan otak kita tidak bisa memilah dan memilih informasi yang akan kita terima. Jika kita melihat atau mendengar sesuatu, mau tidak mau, suka tidak suka, informasi itu akan tetap masuk ke dalam otak kita. Kabar baiknya, kita bisa memilih informasi yang mana yang akan kita yakini untuk dijadikan kebiasaan. Mengapa demikian? Karena informasi yang kita dapatkan akan melahirkan pemikiran. Pemikiran akan melahirkan keyakinan. Keyakinan akan melahirkan perbuatan. Dan perbuatan yang kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau habit. Maka oleh demikian, pilihlah informasi yang akan kita dapatkan untuk kita jadikan kepribadian kita. Dan carilah edukasi-edukasi tentang bagaimana cara memanage diri. Nama saya Afrisa Madri Ahyar. Saya ingin berkomentar sedikit tentang pendidikan karakter untuk zilenial atau ya generasi Z lah ya bisa dibilang ya. Jadi ya generasi Z ini kalau saya bilang amat sangat butuh yang namanya pendidikan karakter ya. Bisa kita lihat ada yang baru namanya Ferdian Paleka yang dimana karakternya tidak ada, tidak bisa menghargai orang lain dan sebagainya. Dan itulah menurut saya peran pendidikan karakter ini amat sangat penting juga karena adanya kekurangan pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga pendidikan karakter tersebut harus diterima dari hal-hal yang lainnya. Terbukti juga dari karakter-karakter anak-anak sekarang atau generasi Z yang lebih hidup untuk funnya saja, bukan untuk mencari sebuah makna dari hidup sendiri seperti selalu hura-hura dan sebagainya. Terus juga banyak sekali tata krama yang hampir tidak ada di generasi Z ini kepada yang lebih tua sebagai salah satu dari budaya kita, sehingga pendidikan karakter lagi-lagi sangat penting dalam bidang tersebut. Jadi menurut saya pendidikan karakter untuk generasi Z itu sangat penting. Karena apa? Karena untuk kedepannya kita membutuhkan generasi-generasi yang lebih berkualitas lagi. Saya Faisal Nabi. Ngomong-ngomong tentang generasi Z atau zilenial, merupakan generasi yang lahir pada tahun 1990 sampai setelahnya. Generasi ini biasa ditandai dengan sangat tingginya antusias dengan teknologi ataupun perkembangan internet. Namun di satu sisi, ada sisi negatif yang biasa kita temui dari generasi Z ini, yaitu banyak ketidakpastian, ketidakjelasan, ketidakcocokan manusia pada fitrahnya, hingga terjadi kurangnya moral, kurangnya akhlak, bahkan diri sendiri terasa kurang diperhatikan, terlalu memperhatikan orang lain hingga diri sendiri dilupakan. Kenapa seperti itu? Karena mereka terlalu berkiblat atas apa yang orang lihat, bukan atas apa yang kita lakukan. Oke, itu aja pendapat dari kita semua Computer Science Angkatan 7. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurangnya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan terus ya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja karena masih pandemi. Itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.